Guys, balik lagi bersama saya Akbar CK. Ini ada info menarik nih. Si Tipa yang katanya diisukan mengikuti si Rismond untuk RG, tetapi dibantah oleh si Tipa melalui unggahannya di akun media sosialnya dengan alasan ya nggak muncul-muncul itu ingin keluar dulu dari kasus ijazah ini, ingin lebih fokus di 10 hari terakhir Ramadan, jadi nggak kemana-mana. Ternyata kedapatan ya ketangkap basah ada di sebuah restoran si Tipa. Ini kita dapat infonya dari Bang Agri Panani, ketua umum kita YouTuber Nusantara ya. Dan juga DHL menanggapi Rismond yang tiba-tiba minta RG. DHL sudah curiga sejak lama dengan si Rismond ini. Maksudnya curiga gimana? Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Yang masalah normatif case, intensif sip, apa nih? Instrumental. bukan insentif ya. Insentif. Jadi begini, saya ini memang melihat Rismond ini ada faktor kepentingan. Faktor Kalau dalam suatu kepentingan peperangan itu false flag, bendera musuh, False flag. yang seolah-olah dari lawannya. Nah, dia mencoba masuk di situ. Nah, dia mencoba ini masuk ke Roy jembatannya. Karena apa? Tanda-tandanya nih saya punya bahwa dia orang pembohong, saya tahu. Saya korbannya. Awalnya dibilang apa? Ya kan? Itu cara masuk dia nih. Ya, kepada kasus ini supaya diikut sertakan faktor tadi politik pragmatis tadi ya. Ya, dia memang bukan orang politik tapi ada kepentingan politik di situ, politik individual. Dia bergabung kepada sebuah primordial akhirnya yaitu RRT. Nah, kepada saya bilang korbannya begini, dia mengaku viral awalnya adalah keponakan saya, walaupun secara adat itu viral ya. Saya belum pernah ketemu sama dia satu kali pun, ya kan? Dia bilang keponakan saya dari tutur adat. Nah, kalau udah bicara adat, kita orang sana nggak bisa nolak, kan gitu. Karena adat dari ibunya, neneknya dia bilang ada marga lubis. Oke. Kedua dia bilang waktu saya dapat SP3, dia kan mulai merasa menyesal nih mungkin ya. Bisik-bisik mungkin daripada RRT dan lain-lain. Saya nggak tahu, ini ada kawan saya nih, Petrus Salentinus, ini kawan saya. Ilmunya juga lumayan bagus pidananya. Cuma saya sayang kok nggak turun-turun. Yang turun non litigasi tapi vokal. Kozinudin. Prinsipnya nomenklaturnya tidak non litigasi, ya kan? Menantang terus. Menantang terus, Kozinudin namanya. Non litigasi. Senang melanggar kode etik advokat lagi. Nah, jadi saya sampaikan nih, Rismond bilang, ketika saya dapat SP3, ngajak saya telepon 14, ajak berjuang, gini-gini. Apa itu katanya? Nanti malam ketemu, kalau berani. Saya bacanya, nontonnya telat sayang itu. Namun malamnya saya ketemu. Tapi baru besok saya kejumpa. Rismond. Maka saya buat tulis, kapan aku ketemu sama kau telepon tanggal 14? Aku baru jumpa kau tanggal 15. Aku makin curiga sama kau nih Rismond. Pembohong kau, pargabus kau, aku bilang itu kan. Langsung Pargabus. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itulah malam Lailatul Qadar. Itu pula yang menjadikan alasan Dokter Tifa tidak keluar rumah, apalagi berurusan dengan ijazah Pak Jokowi. Dia mau pengen tenang, beribadah supaya khusyuk. Di 10 hari terakhir Ramadan ini, berkontemplasi, merenung terhadap dirinya, tapi tetap dia dengan pendiriannya. Dia tidak akan mengikuti jejak Rismond dan dia tetap akan terus berjuang sesuai dengan keyakinannya. Serius, Gri. Ya namanya Dokter Tifa, kita tahu kan muncungnya Tifa cantik, Gri. Ya sama bilang polesan luarnya aja, tapi hatinya, muncungnya, lihat aja. Cara ngomongnya tidak sama sekali mencerminkan seorang sarjana, apalagi S2 apa S1 ya? S3 lagi dipermasalahkan waktu itu. Sama sekali cara ngomongnya, cara berpikirnya tidak mencerminkan seorang sarjana. Bagaimana tidak? Halusinasinya udah tingkat dewa. Jadi omongannya halusinasi. Faktanya apa? Ngomongnya apa? Ini juga yang barusan video sebelumnya saya tayangkan bahwa Dokter Tifa memang 10 hari terakhir pengen fokus beribadah, berkontemplasi di rumah, tidak kemana-mana. Tapi faktanya
kemarin ketangkap oleh teman-teman jurnalis. Dia ada di salah satu restoran, rada nyelinap begitu, nggak tahu Nyelinap. apa keperluannya, kita juga nggak pengen tahu juga. Tapi kemudian kalau dia bilang stop dulu beraktivitas dan fokus ibadah di rumah, ini menjadi ucapan kebohongan yang berikutnya. Simak dulu videonya. Cekidot. Wow. Kemarin itu aku tuh ketemu sama Dokter Tifa di Oh. daerah Tebet di rumah makan Hayam Muruk ya, pas buka puasa. Aku lagi naraan Di Tebet Hayam Muruk. Aku kaget loh, dia nampak aku juga ngeliat aku kan. Terus sampai aku pura-pura nggak ngeliat dia aja gitu, langsung masuk ke private room kan. Nah terus ada media kan, jadi anak-anak media aku bilang itu Dokter Tifa tuh Dokter Tifa. Terus ya anak-anak media ngejar dia, udah mau pulang gitu kan, dia ngejar dia di parkiran. Dokter wawancara dong gituin. Dia kaget, langsung panik, langsung nggak mau, langsung marah-marah nggak jelas gitu. Terus ya udah, media pada bingung lah, dia kenapa kagak mau kayak gitu. Nah aku tuh pas pulangnya baru ngeh ada sih di podcast mana ya itu ya yang ngomong Dokter Tifa itu menghilang. Nah pantasan panik kagak mau diwawancara. Wow, Ternyata dia panik lagi marah-marah. Ini kan urusannya dengan barang goib yang begitu, bisikan Barang goib. barang goib. Anies menjadi presiden dunia. yang Sekjen PBB. yang ketiga, kan ngawur semuanya omongannya. Ini kualitas seorang dokter, kualitas seorang sarjana, kayak begini pola pikirnya. Waduh. Ngomongnya apa, statementnya apa, faktanya apa, luar biasa. Kalau di bulan puasa, kemudian dia posting yang barusan di video yang saya bacakan di video sebelumnya, di Facebooknya dia, harusnya kan malu gitu. Tapi tiba-tiba di hari berikutnya ditemukan ini, sampai menyelinap gitu. Nyelinap. Ini kualitas sarjana apa ini? Kualitas dokter apa ini? Kalau lagi debat juga kadang nggak nyambung statementnya. Pakai istilah-istilah neuroscience segala Neuroscience. pada saat menjadi saksi di persidangan CLS menggelikan. Menggelikan. Lebih pintar dari Plato kayaknya dia. Pokoknya banyak banget lah yang aneh-aneh dari seorang Tifa, Dokter Tifa Gri. Dokter Gri. Tifa. Allah. Tifa, ya, emang Tifa namanya ya kan? Aduh, tapi kayak gitu masih juga ya banyak yang percaya sama si Tifa ini. Jadi ingat yang katanya si Tifa, Anies itu dibutuhkan dunia, ya kan? Sekjen PBB menerima Nobel Perdamaian. Masih aja banyak yang percaya sama si tipu itu ya. Saya rasa Pak Bang Rismon ini analisa saya, pendapat saya, bahwa Bang Rismon itu tidak tertekan, tetapi memang merasa ada yang tidak benar daripada penelitiannya. Saya berkali-kali sering menyampaikan bahwa sudah uji tinta kah? Kan ini kita kembali lagi ke situ, bukti analog. Sehingga di pengadilan pun akan itu nantinya. Oke, baik. Jadi artinya keraguan-raguan Bang Rismon dalam menentukan penelitian, kemudian dia teliti, dia mendapatkan hal baru, ya kan? Dia mengatakan bahwa ini kayaknya salah nih. Nah, itu urusan Bang Rismon dong, kan gitu. Baik, oke. Kalian closing statement ya. Baik, terima kasih. Ya, oke, intinya ini tanggung jawab saya kepada pembeli aja. Karena sekarang kami yang diminta pertanggungjawaban oleh ratusan pembeli, minta uangnya kembali. Minta uang ini kembali. bukan saya kirim kemana. Motiar, kan kau makan uangnya juga. Bukan Rismon aja. Balikin tuh. Mana rumahnya Bang Rismon? Gak mungkin dong saya kasih tahu. Minta uangnya Nah, itu kembali. aja kok. Maksud saya. baik, baik. Terima kasih. Ada saksi yang hanya kita hadirkan nanti kalau ini di sidang. Kita hidupkan lagi Apa itu tuh, opsi apa tuh? pasar pramuka.
orang yang mencetak itu. Alah. Ada orangnya. Mana orangnya? Pulau itu cluenya. Tapi ada orangnya. Menangkap sini saya tidak ngerti metodologi, tetapi yang saya tahu kalau kita berbicara forensik, fisik, yang diteliti. Preparat dulu tadi. Preparatnya dari Dian Sandi. Iya, maksud saya itu. Ketika preparatnya dari Dian Sandi, kan nggak bisa uji tinta, Pak. Nggak bisa apa? Nggak bisa diuji tintanya. Oke. Dan ketebalan kertasnya tidak bisa. Itu preparat sesat. Anda mengatakan. Iya, sehingga Betul. Mampus kau, Roy. Sebentar Mas Roy. Ini kan forensik. Iya kan? Forensik analog. Betul. Ini yang tidak nyambung. Sehingga seorang Richmond Senipar menyampaikan ada kesalahan di sini. Kenapa? Dia belum pernah menguji tintanya. Kertasnya. Gak ada, itu gak disampaikan tuh kemarin. Enggak, Mas, inilah. Jangan nambah-nambahin. Anda bisa mengasumsikan. Saya masa Anda bisa mengasumsikan pemikirannya Roy? Jangan asumsi. Statementnya Respon itu hanya translasi, rotasi. Jelas dia katakan, Mas Roy. Jelas dia katakan bahwa Jangan nambah-nambahin. Enggak. Saya Panik tidak membela orang suruh, ya Richmond kan? di sini. Panik. Saya tidak membela Richmond dan saya juga tidak ada kepentingan terhadap Richmond. Kecuali udah. Richmond nanti ketemu saya ya. Ya udah. Nah, nanti kita berteman, Mas Richmond. Jadi maksud saya Berteman, ya kan? itu di situ keraguannya. Kalau menurut analisa saya, karena dia pernah sekali mengunjungi digital forensik Mabes Polri. Saya Ingat loh, kasih tahu dulu etika pernah peneliti ditarik ya. loh di situ. Kalau Rocky, Dia pernah. kalau dia keraguannya, dia hanya mengatakan, oke, kalau gitu statement saya 11.000 triliun % ijazah asli itu saya cabut. Dan saya mengatakan saya tidak bisa mengerti ini asli atau tidak. Itu. Dia tidak bisa terus mengatakan lo selalu ijazahnya asli. Jelas karena dia tidak pernah Makanya punya bukti Gibran juga dia mengatakan primer asli. gitu loh Mas Roy. Mana dia bisa jelas dia mengatakan pasti asli. meragukan karena dia tidak memiliki ITS. bukti primer Saya yang juga dia gini, teliti ITS, gitu saya tahu loh. persis. Panik ya. Betul juga ya. Mereka meneliti yang diupload Dian Sandi. Di situ nggak bisa dites tintanya, nggak bisa juga dites kertasnya. Bisa-bisa bilang itu palsu. Kan ngedabrus nih Roy Suryo. Terus lagi soal pasar pramuka, sampai dengan saat ini mana orangnya, namanya siapa, nggak ada cerita. Hah? Yang selalu diteriak-teriakan oleh siapa, si Rustam Effendi itu yang tersangka juga itu, mana buktinya? Nggak ada sampai dengan saat ini, namanya aja nggak disebut, orangnya siapa aja nggak pernah muncul. Ini barusan si siapa di Rakyat Bersuara, si Roy Suryo bilang orangnya udah keluar pulau. Alah, alasan aja ya kan. Inilah geroman-geroman ini ya, menipu, membohongi, membodoh-bodohi dengan beralasan penelitian, padahal kebencian aja yang mereka miliki ini ya. Aduh, si Tipa 10 hari Ramadan ingin fokus ya kan, nggak taunya infonya kedapatan ada di restoran. Saya Akbar CK undur diri ya, jumpa lagi kita nanti di next video. Assalamualaikum, bye bye.